Kalau insulin itu kan istilahnya kan buat ngatur gula darahnya tuh supaya tidak beredar banyak di darah. Betul. Logikanya kalau insulinnya nggak jalan, ya berhamburan itu gula darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel RSUD Indramayu. Senang sekali saya Dr. Steven Saputra kembali berjumpa dengan Anda di acara PORS, Podcast RSUD Indramayu. Diabetes mellitus atau penyakit gula menjadi bahasan topik pada kali ini, dan oleh karenanya kita sudah menghadirkan narasumber yang istimewa, yakni dokter spesialis penyakit dalam di RSUD Indramayu. Siapa lagi kalau bukan Dr. Edo Yudhistira, spesialis penyakit dalam. Kita sapa dulu Sobat RSUD Indramayu. Selamat sore Dr. Edo. Selamat sore Dr. Steven. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik-baik saya dok ya. Ya. Di tengah kesibukan Dr. Edo nih, Dr. Edo sudah menyempatkan datang ke PORS. Sangat luar biasa sekali dok. Terima kasih sudah hadir, mampir di acara podcast kita. Sebelum kita membahas tentang diabetes mellitus atau topik utama kita dok, ada baiknya perkenalan diri dulu dok. Sobat RSUD Indramayu ini penasaran dengan Dr. Edo. Siapakah Dr. Edo Yudhistira itu? Mangga dok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, saya Dr. Edo Yudhistira, spesialis penyakit dalam. Saya bertugas di bagian SMF penyakit dalam. Sudah mulai sejak dari Maret 2022. Ya, kebetulan juga melanjutkan estafet dari orang tua saya dulu. Dr. Zulfan dulu. Udah lama juga beliau ngabdi di sini. Dari tahun 91. Wow. Iya. Mantap. Jadi, begitu saya udah tamat, nah ya beliau juga sebenarnya udah pensiun itu tuh. Cuma karena orang dari RSUD butuh, jadi beliau masih bertugas. Begitu saya dikaryakan dok ya. Begitu saya udah beres, saya maju, ya beliau menikmati pensiun. Mantap. Ya. Buat estafet berlanjutan penyakit dalam. Luar biasa. Siap. Oke, Dokter Edo alumni dari mana dok? Dari Universitas Andalas, Padang. Wow. Ya. Dari dokter umum dok atau ini? Ya betul, saya dokter umum itu tahun 2004. 2004, ya. Saya tamat itu 2010. Ya. Ambil penyakit dalam? Dulu tuh saya tuh ini dulu internship. Ini nih saya nih angkatan pertama yang luar biasa merasakan angkatan internship. Kan dulu kan kalau dulu kan tamat dokter tuh langsung dapat STR kan. Betul, kalau sekarang kan istilah ada percobaan dulu. Itu saya merasain itu. Pertama kali ya dok ya? Iya, angkatan pertama. Masih di Sumbar itu. Oh, di Sumbar ini. Iya, di Sumatera Barat. Dan melanjutkan penyakit dalam di Universitas Andalas juga ya dok? Iya, melanjutkan itu Januari 2013. 2013. Ya. Oke. Kalau boleh tahu ngomong-ngomong hobi apa nih dok? Hobi saya? Waduh. Hobi saya sih main game ya. Luar biasa. Biar nggak pusing ya dok ya. Kalau saya lihat dokter kayak lihat pemain bola itu. Oh gitu dok. Back kirinya AC Milan tuh. Luar biasa. Makanya saya pakai baju merah. Tampaknya kan dokter pencinta AC Milan dokter Edo ini. Makanya saya pakai baju merah-merah. Dokter Edo pakai baju merah-merah juga. Betul. Oke dok. Kita kembali ke topik utama, bahas tentang diabetes mellitus dok. Iya. Sebetulnya diabetes mellitus atau penyakit gula darah tinggi itu apa dok? Baik, ya seperti pemirsa kita ketahui, kalau diabetes mellitus atau kalau kita terjemahkan ya istilah awamnya itu kencing manis ya. Iya. Ya di situ tuh merupakan suatu penyakit metabolik ya dok ya. Betul. Di sini diabetes mellitus tuh macamnya banyak dok. Seperti dokter ketahui. Ada tipe-tipenya. Ada tipe-tipenya dok ya. Ya nanti ini saya jabarkan aja secara ini aja ya, yang secara umum general, aja ya. Cuma nanti secara spesifiknya yang kasus terbanyak itu memang di diabetes mellitus tipe 2 ya. Baik, yang pertama itu saya bilang diabetes itu macam-macamnya itu ada yang pertama tipe 1. Tipe 1 itu artinya memang kerusakannya itu dari sejak lahir dok. Sejak lahir ya dok. Jadi biasanya tuh ada mutasi genetik ya. Mungkin kalau masyarakat ngerti ya mutasi genetik itu ya. Jadi sel yang kalau orang
diabetes itu kan insulin itu kan maksudnya kan hormon yang mengatur gula darah kan, Dok? Betul. Ya. Jadi itu diproduksinya itu di sel beta di pankreas ya, yang di tubuh kita ya. Nah, pada diabetes mellitus tipe 1 ini, kerusakannya itu memang murni di sel betanya itu sendiri, Sel Dok. betanya itu yang Jadi penghasil itu artinya ya, Dok, ya? insulinnya itu nggak dia menghasilkan sama sekali, Dok. Oke. Jadi akibatnya apa, Dok? Kalau insulin itu kan istilahnya kan buat ngatur gula darahnya tuh supaya tidak beredar banyak di darah. Betul. Logikanya kalau insulinnya nggak jalan, ya berhamburan itu gula darah tinggi. Ya, biasanya kalau yang tipe 1 ini biasanya kasus jarang sih, Dok. Jarang ya, Dok, Hampir dihitung 1-2. Nah, kalau yang orang kayak gitu biasanya memang perlu insulin seumur hidup ya, Dok ya. Berarti kerusakan dari sononya, Dok ya. Iya, dari awal lahir dari gitu awal ya. lahir. Mutasi genetik sehingga tidak bisa menghasilkan insulin, sehingga harus ditopang insulin dari luar seumur hidup gitu ya, Dok ya. Oke, itu DM tipe 1 sobat RSUD Indramayu. Ada tipe apa lagi, Dok? Kemudian yang kasus yang kita temukan seiring zaman ini, wah ini kasus diabetes ini meningkat. Inilah kasus yang kita temukan sekarang yang paling banyak beredar di masyarakat, mulai yang muda sampai tua. Jadi semua umur nih, Dok, penyakitnya, Dok. Namanya diabetes mellitus tipe 2. Nah, kalau diabetes mellitus tipe 2 ini yang saya jabarkan ya secara singkatnya ya. Kejadiannya itu yang tadi kan saya bilang tipe 1 kan rusak ya. Betul. Sel betanya itu. Kalau yang di tipe 2 itunya masih bagus, Dok. Masih menghasilkan, cuma kualitasnya tidak bagus. Menghasilkan tapi kualitasnya undergrade begitu ya. Jadi insulin yang beredar tuh tidak mampu mengatur gula darah yang beredar. Akibatnya gula darahnya angger ya, tetap aja dhuwur ya, tetap naik ya, tinggi gitu. Tetap dhuwur. Ya, nah penyebabnya itu, Dok, kan tadi tuh saya diceletuk tuh sama itu kan. Dulu zaman saya muda tahun 70, sedikit kasusnya. Nah, itu, Dok. Iya, gimana, Dok? Kok sekarang jadi akeh ya? Ya, itu. Nah, baik pemirsa. Jadi itu ada hubungannya dengan gaya hidup sekarang, Dok. Lifestyle ya, Dok ya? Iya, lifestyle. Sekarang kan banyak tuh ya yang makanan atau minuman yang ternyata kadar gulanya tinggi, Dok. Betul. Saya pernah dapat kasus, Dok, pasien umurnya masih muda, seumuran dokter lah. Ternyata gula darahnya 500-600, Dok. Terus saya tanya kan, kebiasaannya apa? Tahu, Dok, saya dengernya aja bikin saya terpana dengernya, Dok. Apa, Dok? Kebiasaannya apa, Dok, pasiennya? Minum teh pucuk 10 botol sehari. Sehari 10 botol? Dokter bisa lihat itu teh pucuk, kandungan gulanya tuh berapa, Sok? Saya ingat, karena saya juga suka teh pucuk. Lagi nakal sih juga minum. Iya. Jadi kandungannya itu, Dok, 17 gram. 17 gram. Bisa dokter bayangkan, kalau dia minum 10, 17 kali 10, berapa tuh? 170 gram per hari minimal, belum dengan tambahan makanan minuman yang lain. Ya, jadi kaitannya ini sebenarnya kalau diabetes mellitus tipe 2 itu bakat untuk menjadi diabetes itu bisa diturunkan, Dok. Jadi dari orang tua. Genetik ya, Dok ya? Genetik. Cuma beda kasus sama yang tipe 1 tadi. Kalau tipe 1 tadi kan langsung terjadi kan, sel betanya langsung rusak. Ini cuma bakat untuk menjadikan insulin itu resistensi. Resistensi ini artinya yang saya tadi bilang, kualitasnya nggak bagus, insulinnya ada tapi kualitasnya kurang. Iya, betul. Jadi karena resistensi itu. Nah, jadi kalau pada orang yang udah ada bakat itu, kalau ditopang dengan lifestyle yang jelek yang tadi saya bilang itu ya, terus juga sering ada masyarakat ya, kalau saya di sini tuh kalau makan nasi dikawanin sama mie gitu. Karbo dan karbo. Karbo. Nasi, mie, bubur, lontong jadi satu. Kalau nggak makan itu nggak kenyang katanya. Iya. Sedangkan kandungan gulanya sangat tinggi ya, Dok, kalau digabungkan seperti itu ya. Jangan salah, Dok, yang lontong itu, Dok, dari cara pengolahannya itu justru dia bikin indeks glikemik, artinya kalau saya translate ini buat ke masyarakat, kadar gulanya tuh meningkat itu dibandingkan nasi biasa atau dari bubur gitu. Jadi yang sudah lebih diolah itu menyebabkan indeks glikemik lebih tinggi. Betul. Dibandingkan nasi yang ini ya, Dok, yang biasa kita makan. Terus masyarakat bertanya, kok yang A kena gula, yang B enggak?
kembali ke yang genetik tadi. Oke. Jadi kalau misalnya dia ada bakat genetik yang dengan diabetes mellitus ditopang dengan kebiasaan yang tadi, ya udah terjadi gula itu. Oke. Mm-mm. Udah dan kebiasaan yang katakanlah kurang baik ditambah dengan potensi genetik yang Betul. mungkin bapak, ibu, nenek, kakeknya itu memiliki riwayat DM ya dok ya, Betul, itu betul. bisa lebih menjadi-jadi ya dok ya. Betul. Kira-kira selain apa dok, selain genetik dan lifestyle apa lagi dok faktor risiko bisa terjadinya DM tipe 2 dok? Sejauh ini sih memang selain dari lifestyle mungkin juga dari individunya itu aktivitas juga kurang. Aktivitas ya dok. Sama ini kegemukan dok. Obesitas. Obesitas. Menjadi faktor risiko terjadinya DM. Ya. Oke, menarik Jadi, ini. jadi maksudnya begini, kalau obesitas itu kan banyak tumpukan lemak itu. Justru dari tumpukan lemak itu kan membuat insulin itu mudah sekali resisten dok. Oke. Jadi di situ kejadiannya. Jadi kalau dokter perhatikan, kalau orang yang gemuk-gemuk itu belum tentu sehat dok. Saya menilainya itu malah numpuk penyakit itu. Apalagi ditunjang dengan kebiasaan-kebiasaan ya seperti dia kurang gerak lah, Betul. banyak duduk, Kurang olahraga ya kurang dok. olahraga gitu. Malas-malesan, rebahan mulu di kasur. Iya, Itu bener. nambah-nambah sobat Ersude Indramayu. Itu dia. Mungkin masyarakat awam mungkin nganggapnya belum ngerti ya. Wah. Kencing manis aja, tapi nggak tahu efek ke belakangnya gimana. Oke. Jadi sini saya tekankan ke masyarakat kalau sepele tapi komplikasinya ngeri dok. Apa itu dok komplikasi yang terjadi akibat DM dok? Ya mungkin dokter sering lihat orang cuci darah. Yes, di IGD sering banyak pasien cuci darah ya. Betul. Penyebab terbesar itu kalau nggak darah tinggi ya kencing manis. Betul, diabetes itu. betul. Karena di situ hubungannya kencing manis itu dari gula darah yang tinggi itu akan membuat sel-sel ginjal itu mengalami kerusakan dok. Oke, akibat gula darah tinggi itu Gula dok. darah yang tinggi Setelah lama itu. sekian lama Betul. bisa berpengaruh pada ginjal. Iya, terus juga kan masyarakat juga sering ngeluh kan kesemutan atau matanya kabur. Itu komplikasi karena ke pembuluh darah akibat dari gula darah yang tinggi itu dok. Oke. Kira-kira dok, ketika masyarakat gejala apa sih dok yang kadang-kadang muncul, yang sering muncul ketika pasien itu memang terdiagnosa sebagai DM dok? Nah, kalau saya dulu, waktu saya belajar dulu, biasanya gejala klasiknya ada 3 dok. Oke. Sering haus, sering lapar, sering pipis. Tapi secara temu di lapangan, nggak melulu 3 itu dok. Oke. Banyak ada gejala-gejala lain yang menyertai dok. Yaitu contohnya kesemutan, sering merasa capek, Kelelahan terus ya, Dok, ya? kelelahan, itu. Yang awalnya kalau saya lihat di pasien DM itu dok, awalnya gemuk jadi kurus sekali dok. Bisa juga seperti itu, ya. Turun berat badan itu ya. Ya bisa, tapi itu juga kan nggak patokan juga dok. Betul. Cuma memang untuk menemukan secara pasti ya memang secara pemeriksaan laboratorium dok, dan itu mungkin masyarakat yang nggak ngerti ya, Oke. yang nggak waspada, tiba-tiba aja dibawa ke rumah sakit udah kondisinya sesak nafas hebat, penurunan kesadaran, tahu-tahu dicek gula darahnya, wis nyampe bulan aja, Tinggi sekali, 1000. Dok. Waduh. high, Aduh, nggak ampun. terdeteksi. Nggak kedeteksi di alat dok ya. Iya. Entah alatnya rusak tuh gimana, tapi emang beneran high. Ininya udah pasien udah semaput itu. Iya. Dan memang terjadinya di usia berapapun dok yang DM Di ini. Dok? usia berapapun. Saya pernah dapat yang kasus yang kejadian yang minum teh pucuk 10 itu umurnya masih 25, 26 loh, Oh dok. my god. Iya. Masih muda sekali. Jadi Masih muda. ini mematakan bahwasanya penyakit diabetes mellitus tipe 2 ini bukan hanya terjadi pada orang tua sobat Ersude Indramayu. Iya. Di usia muda pun bisa berpotensi terkena DM tipe 2. Betul. Hati-hati makanya. Iya. Gitu. Apalagi kebiasaan orang kita ya dok ya, Iya. makan makanan ya konsumtif ya, semua dimakan. Itu kan olahraga kurang, Olahraga lifestyle kurang. jelek, Betul, ya betul. itu tambah-tambah Iya, bisa betul. terjadinya DM tipe 2. Betul. Oke dok, selanjutnya kapan seorang pasien itu dia diagnosis sebagai DM tipe 2 dok? Nah, itu Apakah ada kriterianya dok? tentu ya kriterianya tuh tentu dilihat dari pemeriksaan seperti gula darah sewaktu, dok. Oke. Misalnya gula darah sewaktu itu artinya ngacak.
terserah pasiennya lagi puasa atau pasiennya lagi udah Makan makan. biasa, Ketika dicek itu gula darahnya lebih dari 200 dok. Atau kalau yang pemeriksaan kalau misalnya gula darah puasa itu bisa melebihi 110. Sebenarnya 90 itu yang idealnya gula darah. Cuma kalau udah 110 gula darah puasanya sudah bisa dicurigai. Dan kalau saya pribadi kan berdasarkan keilmuan saya yang terbaru, berdasarkan American Diabetes Association, itu ada pemeriksaan dok, namanya pemeriksaan HbA1c. HbA1c. Ya, HbA1c itu artinya akumulasi gula darah yang terkumpul dalam seseorang selama bertahun-tahun. Ibaratnya nih ya, kalau mau ngomong mobil, sama kayak mobil, misalnya mesinnya itu kan suka ada kerak-keraknya itu kan dok. Kerak-keraknya itu yang kita nilai dok. Jadi pasien tidak bisa berbohong. Kadang-kadang saya zaman koas dok ya. Dulu waktu koas itu, pasien itu H-1 kontrol ke dokternya, dia tuh puasa, wah lifestyle-nya hebat. Bagus, dibaguskan. Besoknya dites kan normal. Tapi HbA1c-nya tidak bisa dibohongi. Iya, betul. Jadi memang tidak bisa dibohongi HbA1c itu. Kalau misalkan pasien yang nakal, yang pengen kelihatan kontrolnya bagus, itu ya dok ya. Cuma di sini harus ditekankan dulu dok, kalau HbA1c tinggi, belum tentu juga pasiennya dianggap diabetes mellitus. Ada beberapa kriteria. Kayak saya pribadi dok, saya kan ada turunan gula juga. Bapak saya kan gula. Cuma saya pas dicek gula darah sewaktu normal dok, 142, 145. Cuma pas saya dicek HbA1c nilainya 7% dok. Kalau 7% itu kalau menurut ilmu kami udah dianggap gula. Cuma kenapa saya masih normal? Artinya insulin saya itu masih bagus. Cuma tumpukannya udah banyak. Cuma kalau itu dibiarkan lama-lama resisten juga. Namanya itu kasus kalian kayak saya itu prediabetes. Prediabetes. Jadi nggak langsung jadi diabetes langsung ke situ. Ada tahapnya dulu. Pre dulu ya dok. Pre dulu. Cuma kalau dari pre itu nggak bisa menjaga lifestyle, nanti jadi diabetes mellitus betulan. Kalau udah jadi diabetes mellitus betulan, nggak bisa balik ke sebelumnya. Irreversible. Menarik pembahasan prediabetes dok. Ketika di fase pasien prediabetes dok, apa yang mesti dilakukan supaya tidak jadi DM tipe 2 dok? Seharusnya tentu dari lifestyle itu sendiri, nggak hanya dari makanan. Olahraga juga dok. Olahraga juga dok ya? Olahraga yang seperti apa dok yang disarankan dok? Ya dianjurkan olahraga yang ada semua gerakan aktivitas tubuh ya dok. Kalau saya sih dulu waktu saya konsul ke dokter gizi klinik, ya kayak treadmill aja udah bagus itu. Yang aktivitasnya aerobik ya dok? Ya aerobik ya, yang membakar lemak. Betul. Jadi tujuannya itu tuh membakar lemak supaya ya kejadian resistensi insulinnya tidak terjadi. Itu yang mesti dilakukan pada pasien-pasien prediabetes ya dok. Nah apabila sudah kadung masuk ke DM tipe 2 dok? Selain pengobatan yang diberikan antiresep oleh dokter, apa yang mesti dilakukan oleh masyarakat atau pasien yang terkena DM tipe 2 dok? Nah ini ya, kalau setelah pengobatan, di sini saya juga membahas kalau obat dari diabetes mellitus itu nggak melulu obat makan dok. Itu juga kalau saya dari keilmuan saya yang tadi saya bilang tadi itu, melihat dari kadar HbA1c-nya itu dok. Jadi kalau misalnya kadar HbA1c-nya tuh 6,5 sampai di 8,9 dok. Itu kan satuannya persen tuh. Ya betul. Nah itu bisa kita berikan obat oral dok. Obat oral. Iya, ya mungkin masyarakat dengarnya metformin, mepirit, ya gitu ya. Cuma kalau udah 9 ke atas, itu sudah mutlak harus insulin. Mutlak harus insulin dok ya? Tidak bisa menggunakan obat yang oral lagi dok ya? Iya. Kadang-kadang sih kalau ya saya di poli itu kan masyarakat suka nawar kan, dok yang obat makan aja dok. Iya betul. Cuma kan kadang-kadang kalau saya lihat udahlah HbA1c-nya tinggi, dikasih obat makan dur baik, ya tuh saya edukasi ulang, nggak bisa ini pak, gula darah, tumpukan gula darahnya tuh
udah banyak banget di bapak tuh. Jadi memang nggak kuat lagi sama obat makan. Oke. Berbicara tentang obat yang oral, Dok. Kadang-kadang ada pasien yang datang ketika minum obat itu malah down sekali, Dok. Itu kenapa penyebabnya, Dok? Itu ya memang betul. Terima kasih. Itu sering juga Sering kejadian. terjadi, betul. Jadi memang pada pasien-pasien yang sudah dikenal diabetes, ada obat-obat anti diabetes itu yang penekanan gula darahnya cukup Kuat ya, Dok? kuat. Contohnya Glimepirid. Golongan sulfonylurea. Ya, sulfonylurea benar, Dok. Makasih, Dok, atas refreshingnya. Jadi kadang-kadang tuh masyarakat tuh minum obat gula tuh ya kaku gitu, Dok. Maksudnya jam segini minum. Tapi dia nggak perhatiin si pasien ada makan nggak. Itu dia. Iya. Betul. Jadi dia minum obat tanpa makan sama sekali gara-gara pengen gula darahnya bagus. Kadang-kadang ada motivasi seperti itu, obatnya diminum tapi tanpa makan. Itu sehingga down sekali ya, Dok ya. Ya, jadi seharusnya memang harus kita edukasi kalau pasien-pasien yang dirasa intake-nya atau makannya kurang, mungkin bisa diganti yang lebih aman, Dok. Oke. Kayak metformin atau ya. acarbose. Cuma kalau metformin ada beberapa masyarakat juga yang nggak cocok karena ada efek sampingnya yang bisa bikin mual, muntah itu. Oke, iya. Oke. Nah di situ kan kalau waktu saya belajar kedokteran itu seni kan. Nah di situ seninya main di situ, Dok. The art of healing ya. Art of healing. Jadi kita nggak kaku ngasih Glimepirid aja kan, atau metformin aja kan. Tidak bisa disamaratakan pasien dengan kondisi betul. tertentu, gitu kan. Apa terapinya pun bisa bermacam-macam ya, Dok ya. Betul. Oke, Dok. Bagi pasien yang belum terkena diabetes mellitus, Dok, tingkat tindakan preventif apa, Dok? Pencegahan apa yang bisa dilakukan supaya tidak terkena penyakit kencing manis, Dok? Baik, mungkin kalau untuk pencegahannya dimulai dari lifestyle dari konsumsi makanan itu, Dok. Jadi seperti kita ketahui, makanan yang cenderung membuat gula darah tinggi itu karbohidrat, Dok. Karbohidrat ya? Ya, jadi kan kalau masyarakat kita ini ya, kalau ngambil nasi tuh ya, kalau nggak 3 centong tuh kayaknya kurang ya, Dok nggak ya? makan. Kenyang, iya betul. Tapi itu kan tergantung orangnya. Kalau orangnya nggak bakat gula, nggak masalah. Iya. Tapi yang ada bakat gula kan bahaya. Cuma kan kita masyarakat awam kan nggak ngerti ya. Iya betul. Ini ada bakat gula atau enggak gitu. Cuma kalau dari saya sih sarannya kalau makan nasi mungkin jumlahnya nggak usah terlalu banyak. Gitu, Oke, iya. Sama kalau yang udah terkena diabetes, mungkin kan kalau kayak bikin teh manis, mungkin pakai gulanya jangan gula pasir. Oke. Harus gula yang sintetis. Mungkin kalau kata orang sini ngomongin gula jagung. Oke, iya, siap. Nggak sebut merek ya. Nggak ada sponsornya. Oke. Iya. Berarti ada modifikasi lifestyle yang harus dirubah ya, Dok. Tambah dengan olahraga dan sebagainya, Dok ya, mungkin ya, Dok ya. Iya, betul. Nah, pembahasan diabetes ini kan sangat panjang sekali, Dok ya. Dari ujung sampai ujung pun kalau misalnya dibahas nggak bakal selesai. Iya. Itu kan. Dokter Edo, hari apa saja, Dok, praktek di RSUD Indramayu, Dok? Saya praktek di RSUD ya Senin sampai Sabtu ya. Cuma kalau yang poliklinik saya di Poli Dalam 1 hari Senin, Rabu, dan Jumat. Senin, Rabu, dan Jumat. Iya. Apakah banyak, Dok, pasiennya datang dengan DM, Dok? Wah, 90%, Dok. 90% ya. Berarti banyak sekali. Dan dengan segala umur, Dok. Dengan segala umur ya. Kan masyarakat nangkepnya yang diabetes tuh umur 50, 60. Yang saya bilang tadi, umur 25 juga ada. Oke. 28 juga ada. Mantap sekali. Berarti memang range umurnya memang sudah ya. istilahnya udah universal ini, udah segala umur bisa kena gitu. Semoga umur bisa kena, bukan hanya orang tua saja, tidak mengenal umur, tidak mengenal usia, tidak mengenal gender, tidak mengenal ras juga, pokoknya. Betul. Dengan lifestyle-nya buruk dan ada potensi dia punya genetik, bapak ibunya punya riwayat DM, bisa berpotensi sekali untuk terkena diabetes mellitus berdua. Oke, Dok, sebelum kita tutup, Dok, saya ada sedikit game, Dok. Saya akan sebutkan satu kata. Dokter Edo sampaikan apa yang pertama kali muncul di benak Dokter Edo.
Oke ya, saya mulai ya. Apabila saya sampaikan satu kata, sampaikan apa saja yang pertama kali muncul di pikiran Edo ketika mendengar kata tersebut yang saya ucapkan. Baik, pasien dok. Pasien. Apa ya? Ini nggak ada di briefing, biar surprise buat Dr. Edo. Pasien dok. Bagi saya sih pasien itu ya sebagai orang yang yang datang ke kita, yang membutuhkan pertolongan kepada kita, di mana dari saat itu kita sebagai dokter harus bisa membina hubungan kepercayaan, bahwasanya pasien percaya kepada dokternya supaya bisa disembuhkan penyakitnya. Tapi ingat ya, dokter itu hanya sebagai perantara ya, tetap yang punya kuasa ya Gusti Allah ya. Betul sekali, I can't agree anymore. Setuju sekali, betul. Oke, dokter, pasien, berarti yang seorang yang harus disembuhkan dan harus memiliki hubungan dengan dokternya supaya bisa disembuhkan, saling percaya harus ada antara dokter dan pasien. Begitu ya dok ya? Betul. Next dok, rumah sakit. Rumah sakit. Ding dong. Susah banget sih. Apa yang pertama kali muncul ketika mendengar kata rumah sakit di benak dokter Edo? Ya, rumah sakit kalau di benak saya itu merupakan tempat di mana saya sebagai dokter spesialis bertugas, di mana di situ saya memiliki tugas untuk melayani pasien dengan sebaik-baiknya, supaya pasien juga mendapatkan apa yang diharapkan, yaitu penyakitnya sembuh, dan juga membangun kepercayaan dari masyarakat bahwa rumah sakit adalah tempat yang bisa dipercaya. Jadi orang nggak ada yang larinya ke dukun. That's right. Sering sekali itu kejadian lari ke dukun, ke orang pintar. Ujung-ujungnya kalau udah jelek pasti baru datang ke kita. Kalau udah belepotan baru lari ke kita. Ya udah dapat yang Kalau meninggal aja. Dituntut lagi ya dok ya. Iya. Saya belum pernah dengar ada orang-orang dan profesi yang tadi disebutkan itu dituntut kalau dokter salah sedikit aja, padahal bukan kesalahannya gimana dok ya, langsung dituntut. Iya gitu lah. Tantangannya di situ dok. Betul sekali. Tantangannya di situ memang. Next dok, pelayanan. Dong jering. Menarik ya. Menarik sekali. Ya, pelayanan. Kalau dari saya sih tentu saya ingin memberikan pelayanan yang terbaik lah. Tidak melihat status pasien. Tidak melihat latar belakang pasiennya dok ya? Iya, kan seperti kita tuh status pasien itu kan macam-macam. Ada yang dengan BPJS, ada yang dengan umum, bahkan ada yang dengan surat miskin. Betul. Cuma kita berusaha, kita menunjukkan apapun status pasien itu, kita tunjukkan yang terbaik. Melayani dengan sebaik-baiknya dok ya? Iya. Walaupun saya secara pribadi, saya lebih senangnya sih pasien itu memiliki BPJS. Karena kadang-kadang ada kasus-kasus tertentu di saat mentok di sini nggak bisa selesai, di sini harus dirujuk ke rumah sakit lebih tinggi, ya nggak bisa kepake itu JM itu. SKTM aja nggak bisa pakai. Nggak bisa. BPJS nggak bisa. Jadi saya ingin tekankan ke masyarakat juga, ya pilihlah BPJS. Terus juga yang penyakit-penyakit kronis kayak hipertensi, diabetes yang kita bicarain ini, itu kan punten ya itu kan akan mengikuti kita seumur hidup kita. Betul. Tapi bisa kita kontrol. Cuma kan itu kan harus rutin ke dokter spesialis kan. Iya, berobat rutinnya dok ya. Kalau saya lihat kan kalau yang SKTM kan repot kan, mesti lapor sana, lapor sini, lapor sana, lapor sini. Yes, ini memang Angel. Ya. BPJS pembahasannya sudah dibahas di podcast beberapa episode sebelumnya ya. Tonton saja. Itu tidak ada pembedaan antara pelayanan BPJS, SKTM ataupun JM di RSUD Indramayu. Itu ya dok ya? Iya. Seperti itu. Satu kata terakhir. Integritas. Integritas, oh ya mungkin kalau dari benak saya integritas itu kan kalau bisa ada dibangun kerjasama atau sinergi antar, kan setiap dokter spesialis itu kan mempunyai bidang-bidangnya sendiri kan, ada kerjasama, nggak hanya kerjasama dengan sesama dokter spesialis atau dengan dokter umum, dengan mitra juga seperti dengan perawat juga harus dibangun hubungan sinergi yang baik gitu.
Oke. Tentu kita maunya suasana kerja itu yang nyaman kan, tidak Iya. ada rasa takut, jadi sehingga Betul. nyaman. Kalau nyaman juga kan performa juga maksimal. Betul, hubungan sama enak dok. Ya. Oke, satu lagi terakhir dok. Bukan yang terakhir, Banyak satu lagi. banget sih dok. Satu lagi. AC Milan. AC Milan. Apa? Ya dokter, saya lihat. Rambut. Kenapa suka AC Milan dok? Waktu saya pertama kali ketemu dokter tuh, rambut dokter tuh cat putih tuh. Cuma Kayak- dokter pakai masker, mukanya tuh mirip Kelihatan banget sama isi nomor 19 itu tuh. Kenapa suka AC Milan dok? Bukan suka sih, saya memang suka main bola suka karena main saya bola. suka main game kan, main Oke. PS itu kan, main bola, FIFA itu. Iya. PES, Tim dok, saya PES. sebenarnya bukan AC Milan dok, Oke. di Liga Jerman, Oh, Liga Jerman sukanya apa dok? Borussia Dortmund yang kuning. Oh, Borussia Dortmund. Iya. Sih. Mantap sekali. Jadi saya kalau bola lumayan tahu juga dok. Mantap. Wawasan. Jadi kan saya nggak hanya melulu tentang ini aja kesehatan doang ya, Dok, iya, ya. tentu ya itu kan hiburan juga kan. Betul sekali. Jadi bukan hanya upluk-upluk tentang yang kesehatan saja. Oh, punya refreshing masing-masing. Oke, Dr. Edo Yudhistira Spesimen Adam, terima kasih sudah hadir di PORS. Sama-sama Dr. Stefan. Ada satu kata atau dua kata yang ingin disampaikan kepada para sobat Resude Indramayu, Dok? Pesan-pesan. Baik. Mangga. Ya, kepada masyarakat Indramayu saya titip pesan bahwasanya penyakit diabetes mellitus ini memang sudah lama sekali ya, sudah ini, cuma dari saya sarannya kalau ini deteksi dini saja ya, kalau misalnya ada riwayat keluarganya yang menderita gula, nggak ada salahnya medical check up, ditemukan lebih cepat lebih baik, sehingga kalau misalnya pasiennya masih pre-diabetes kan masih bisa juga diperbaiki, tentu dengan menjaga lifestyle ya. Oke. Ya jangan sampai konsumsi kayak minuman-minuman kaleng itu dok. Itu, Iya. ya minuman kemasan itu kan bisa dokter lihat itu kan kandungan gulanya Tinggi ya, Dok, ya. tinggi-tinggi di atas 10 gram itu, mungkin sebaiknya Dikurang-kurangi, Dok, ya. dikurang-kurangi gitu. Sesekali boleh mungkin ya, Dok, ya. Tapi Ya itu jangan- ngomong sebenarnya ke saya juga tuh dok. Saya kan kadang-kadang suka nakal juga ya. Lagi pengen tuh beli aja. Padahal saya ada turunan gula juga nih. Oke. Saya lagi pre-diabetes nih sebenarnya sekarang ini statusnya. Kita Ya, bisa harus jaga-jaga apa namanya lifestyle masing-masing. Sama Dok, ya. olahraga juga. Iya. Jangan dibiasakan terlalu banyak diam tuh duduk itu. Itu malah Ya termasuk dokter juga jangan duduk terus ya. Risiko juga. iya. Pas ada peragangan gitu kan. Kadang-kadang nggak keras banyak pasien gitu kan. Ya. Duduk gitu kan. Betul. Lupa gerak. Gitu dia. Termasuk buat saya juga. Oke. Siap. Terima kasih Dr. Edo Yudhistira Spesimen Dalam yang sudah hadir di PORS di kesempatan kali ini. Semoga ini informasi bermanfaat. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Sobat RSUD Indramayu yang sudah menonton sampai akhir. Dan terima kasih kepada semua kru yang bertugas. Dan jangan lupa like, subscribe channel RSUD Indramayu. Akhirnya saya Dr. Stephen Saputra dan Dr. Edo Yudhistira mengucapkan sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye. bye-bye.